어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉 Shalom, saya Deborah Togatorop. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan dalam sebuah diklat. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari perencanaan sampai ke dalam tahap kendala-kendala dalam suatu proses analisis kebutuhan dan bagaimana solusi-solusi yang dapat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Baiklah, yang pertama itu yang saya bahas adalah yaitu tentang fungsi manajemen, yaitu tentang pengimplementasiannya dalam sebuah diklat. Nah, kita tahu bahwa ada empat fungsi manajemen. Yang pertama itu adalah perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan apa itu perencanaan, apa itu pengorganisasian, apa itu pelaksanaan, dan apa itu sebuah proses evaluasi dalam sebuah tahap diklat. Yang pertama itu adalah di tahap perencanaan. Nah, tahap ini adalah pihak penyelenggara pendidikan dan pelatihan merencanakan tujuan, sasaran, kurikulum, pengajar, peserta, jadwal, dan aspek teknis lainnya dari program pelatihan yang akan diadakan. Nah, misalnya kita merencanakan untuk menyelenggarakan pelatihan akuntansi dasar bagi karyawan baru agar karyawan memiliki pemahaman dasar akuntansi yang memadai. Yang kedua itu adalah tahap pengorganisasian atau organizing. Artinya pihak penyelenggara mengorganisir tim dan sumber daya yang dibutuhkan seperti menunjukkan tanggung jawab acara, mengontak pengajar, instruktur, menyiapkan bahan, dan peralatan pelatihan serta mengatur kelas dan ruang pelatihan. Misalnya, mengontak instruktur akuntansi berpengalaman untuk mengajar materi pelatihan tersebut. Yang kedua itu adalah pelaksanaan atau actuating. Dalam tahap ini, kegiatan pelatihan dilaksanakan sesuai jadwal dan kurikulum yang sudah dipersiapkan. Pengajar menyampaikan materi pelatihan dan peserta mengikuti proses pembelajaran. Misalnya, instruktur menyampaikan materi mengenai laporan keuangan selama 3 hari pelatihan. Yang terakhir itu dalam fungsi manajemen adalah tahap evaluasi. Nah, setelah pelatihan selesai, biasanya kita melakukan tahap evaluasi, yaitu tujuannya mengukur efektivitas dan pencapaian tujuan pelatihan. Bisa melalui penyebaran kuesioner kepada peserta pelatihan atau melalui ujian atau tes pengetahuan. Nah, hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas program pelatihan selanjutnya. Begitulah ada 4 fungsi manajemen dalam tahap pendidikan dan pelatihan. Dan yang kedua itu saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan analisis kebutuhan sebagai tahap awal dalam perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Ada beberapa cara yang kita butuhkan untuk melakukan analisis kebutuhan sebagai tahap awal dalam perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Yang pertama itu adalah kita harus mengidentifikasi masalah. Artinya langkah ini adalah langkah pertama yang kita buat, yaitu mengidentifikasi masalah atau kesenjangan yang ada, misalnya menurunnya produktivitas karyawan, 2 tingkat kesalahan yang tinggi, ketiga atau keterampilan yang perlu diperbarui. Data ini bisa didapat dari laporan kinerja, dari hasil evaluasi maupun input dari sebuah organisasi. Yang kedua itu adalah identifikasi kebutuhan pembelajaran. Setelah teridentifikasi, selanjutnya mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran apa saja yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya, apakah dibutuhkan pelatihan teknis tertentu atau pelatihan soft skill tertentu. Yang tahap ketiga adalah kita melakukan analisis kelompok sasaran.
kemudian menganalisis karakteristik calon peserta pelatihan seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, hingga gaya belajar. Ini penting agar program pelatihan sesuai dengan calon pesertanya. Yang tahap terakhir yaitu adalah perumusan tujuan dan hasil. Kita harus merumuskan tujuan dan hasil pembelajaran yang kita harapkan dari program pelatihan yang kita lakukan. Ini akan memandu proses penyusunan kurikulum dan evaluasi pelatihan. Baiklah, yang ketiga itu saya akan membahas tentang sebuah analisis kebutuhan yang telah kelompok kami lakukan, yaitu di dalam sebuah organisasi, yaitu pada pemuda HKBP Gereja Perpulungan Nauli. Yang pertama itu adalah apa yang menjadi materi dalam diklat kami itu, yaitu adalah yang pertama itu kepemimpinan dalam praktik iman Kristen, kedua prinsip-prinsip kepemimpinan, yang ketiga adalah keterampilan dan kemampuan kepemimpinan. Mengapa kami melakukan sebuah diklat ke dalam organisasi pemuda Perpulungan Nauli tersebut? Karena dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pemuda gereja, di sana kurangnya dukungan dari pemimpin atau orang-orang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota pemuda gereja. Yang kedua itu adalah kurangnya pengalaman dan keterampilan dalam menjalankan tanggung jawab dan tugas dari mereka. Nah, adapun solusi dari kelompok kami yang kami buat yaitu tentang diklat ini adalah yang pertama itu pemuda gereja dapat mengadakan pertemuan dengan pemimpin atau orang tua untuk membahas pentingnya dukungan dari mereka. Yang kedua itu pemuda gereja dapat memberikan laporan kepada pemimpin atau orang tentang kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan sebagai anggota pemuda gereja. Yang ketiga itu adalah pemuda gereja dapat meminta kegiatan dari pemimpin atau orang tua dalam mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka tersebut. Baiklah, yang keempat itu adalah saya akan menjelaskan TOR yang telah kami susun atau kelompok kami susun, itu tentang sebuah diklat. Yang menjadi tema dalam sebuah diklat yang akan kami selenggarakan adalah membangun pemimpin muda yang berkarakter dan berintegritas. Nah, dalam sebuah TOR kami itu kami akan melakukan diklat di hari Minggu tanggal 21 April 2024 pukul 13.30 sampai dengan jam 16.00 WIB. Tempatnya yaitu di Gereja HKBP Perpulungan Nauli. Nah, yang menjadi narasumber yang di dalam diklat tersebut adalah Pendeta Wandi Purba STH. Nah, pesertanya adalah seluruh pemuda Gereja HKBP Perpulungan Nauli. Nah, kami juga akan menyediakan informasi pendaftaran berupa link yang akan disebarkan oleh panitia diklat. Persyaratannya adalah yaitu yang pertama peserta sudah wajib mendaftar melalui link yang sudah dibagikan oleh panitia. Yang kedua itu adalah ada batas usia atau umur yang panitia batasi dalam kegiatan diklat ini, yaitu dari umur 17 sampai 25 tahun. Adapun serangkaian dari biaya-biaya yang kami buat itu adalah yang pertama itu adalah kontribusi dari peserta pelatihan, yaitu kami buat 50.000 per orang. Yang pertama itu adalah kontribusi dari peserta pelatihan, yaitu kami membuat 10.000 per orang dan jumlah target dari peserta kami adalah 50, yaitu 10.000 dikali 50 sama dengan 500.000. Yang kedua itu adalah kontribusi dari panitia, yaitu 100.000 per orang. Nah, yang menjadi pengeluaran kami adalah snack dan aqua. Kami membuatnya sebesar 232.000. Kedua, snack narasumber dan aqua 30.000. Spanduk 100.000. Uang terima kasih kepada narasumber 200.000.
print laporan, print sertifikat narasumber 50.000. Nah, biaya yang terduga itu kami buat 188.000. Nah, jadi pemasukan dan pengeluaran kami adalah 800.000. Di dalam TOR yang sudah kami susun juga, kami sudah membuat rundown acaranya dari awal sampai akhirnya. Yang pertama itu adalah dari awal, yaitu jam 13.30 sampai dengan 13.40 adalah pembuka acara oleh MC Deborah Togatorop, saya sendiri nantinya. Yang kedua, dari jam 13.40 sampai jam 14.00, yaitu adalah kebaktian singkat yang dibawakan oleh seksi kerohanian. Nah, dari jam 14.00 sampai dengan 14.05 itu kata sambutan dari Ketua Pelatihan Diklat, yaitu Reni Situmorang. Dari jam 14.05 sampai dengan 14:10 yaitu kata sambutan dari dosen pengampu mata kuliah Praktek Manajemen Pendidikan dan Pelatihan. Nah, dari jam 14:10 sampai dengan jam 10.25 yaitu pembacaan CV oleh moderator Febru Siregar. Dari jam 14.25 sampai 15.35 yaitu penyampaian materi dari sesi pertama yang dilakukan oleh narasumber, yaitu Pendeta Wandi Purba STH. Dari jam 15.35 sampai dengan jam 16.00 kita masuk ke dalam sesi diskusi atau tanya jawab. Nah, dari jam 16.00 sampai jam 16.20 adalah istirahat dan makan snack. Dari jam 16.20 sampai 16.25 yaitu penyerahan kembali kegiatan pelatihan oleh moderator kepada MC. Nah, dari jam 16.25 sampai jam 17.00 penyampaian materi sesi 2 dan evaluasi serta dengan penyimpulan dari narasumber Pendeta Wendy Purba STH. Nah, dari jam 17.00 sampai 17.05 yaitu penyerahan kembali kegiatan pelatihan oleh moderator kepada MC. 17.10 sampai dengan 25 adalah penyampaian kesan dan pesan oleh 3 peserta diklat. Nah, dari jam 17.25 sampai 17.30 adalah penyerahan kembali kegiatan pelatihan oleh moderator kepada MC. Nah, 17.30 sampai kepada jam 17.35 adalah penyampaian kata penutup dari dosen pengampu yaitu Ibu Marina Letara Nababan MPD. Nah, dari jam 17.35 sampai 17.40 penyerahan kembali kegiatan pelatihan oleh moderator kepada MC. Dari jam 17.40 sampai 17.45 penyampaian kata penutup dari ketua penyelenggara yaitu Reni Situmorang. Dan yang terakhir adalah sesi foto bersama yang dilakukan oleh semua peserta dan narasumber dari jam 17.45 sampai dengan jam 18.00 WIB. Begitulah rundown acara yang telah kami susun dari panitia untuk kegiatan diklat yang akan kami laksanakan. Yang terakhir yaitu yang kelima adalah dalam sebuah perencanaan yang baik yang telah direncanakan secara efektif dan efisien, mungkin sering terjadi hambatan-hambatan ataupun kendala dalam pelaksanaan rencana tersebut. Nah, adapun kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan diklat yang telah kami susun yaitu mengenai pemuda gereja di Perpulungan Nauli ialah kesenjangan waktu pelaksanaan diklat dengan waktu para remaja yang mayoritas merupakan peserta didik. Yang kedua ialah ketidakhadiran para anggota ataupun para pemuda dalam pelaksanaan diklat yang akan dilakukan oleh tim panitia dikarenakan banyak remaja yang menganggap sepele pada pelaksanaan diklat tersebut. Nah, adapun solusi dari kelompok kami untuk mengatasi kendala tersebut adalah pertama menyesuaikan waktu antara waktu peserta diklat yang merupakan pemuda-pemuda yang merupakan peserta didik di sekolah dan juga waktu pelaksanaan sehingga tidak terjadi bertabrakan antara waktu bersekolah dengan pelaksanaan diklat. Yang selanjutnya adalah menganalisis setiap kebutuhan peserta diklat yaitu pemuda gereja untuk mengetahui kebutuhan mereka dalam pelaksanaan diklat tersebut sehingga mereka datang pelaksanaan diklat yang telah disusun oleh panitia. Demikianlah video saya tentang
analisis kebutuhan pada diklat, yaitu dari kendala-kendalanya, fungsi manajemen yang sampai solusi. Semoga video yang saya buat bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching. Bye-bye. Shalom.